Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalan nasa syubaw wa qabaila liya'rufu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Wallahu a'lam bimradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bisyai'in afdalu min fikhin fidin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Walikuli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqhu al-hadith. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dan kepada tabi'in tabi'innya, lasiman wa khususon kepada jamaah Aribat Manbal Hikmah yang hadir di sini atau yang tidak hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir berbicara, apa yang mau Al-Fakir bicarakan? Pertama-tama yang sangat Al-Fakir hormati para alim ulama, para juama, terkhusus pada Al-Mukarram Al-Ustaz Cecep, ya, Rai Ustaz, masih muda gitu. Masih sangat muda, tapi alim, waro, alhamdulillah. Yang sangat Al-Fakir hormati. Dan begitu pula Al-Mukarram Abah Ian Santang sebagai ketua di AFMI, ya, atau PWI, yang sangat Al-Fakir hormati. Begitu pula Pangresa Mas Pram, dan begitu pula kepada para alim ulama, para masyayikh, para asatiz yang tidak Al-Fakir sebut namanya. Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau semua, dan kepada seluruh jamaah Aribat Manbal Hikmah dimanapun berada, yang sangat Al-Fakir muliakan dan banggakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya fid darain, dunia akhirat, tentu untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di zaman yang terbelakang. Ya, maksudnya bukan terbelakang ini itunya, maksudnya kita dihidupkan belakangan, maksudnya. Belakangan apa?
belakangan zamannya, hidupnya seperti itu. Tapi kalau kehidupannya mungkin sekarang lebih hebat itu kan daripada masa-masa dulu ya. Hebatnya apa? Ya kalau sekarang kan orang rumah saja ya dibikin dari semen. Kalau dulu kan kadang-kadang kalau dulu tidur kan kita di mana? Di guha-guha gitu kan. Tentang hal kehidupan ya. Tapi tentang hal keimanan, keyakinan, ya mungkin orang dulu bisa jadi lebih hebat keyakinannya daripada masa sekarang. Hanya kira-kira. Sebenarnya di masa sekarang juga banyak orang yang waro, yang apik, yang benar-benar menjalankan ajaran Allah, menepati jalan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kita sangat luar biasa, kita sangat enak. Kenapa? Karena kehidupan kita sudah diberi banyak contoh oleh masa-masa yang terdahulu. Orang yang kikir dulu dibuktikan oleh Allah ditelan oleh bumi. Orang yang sombong dulu dibuktikan oleh Allah dihancurkan ditelan lautan. Orang yang begitu angkuh, orang yang begitu ego, orang yang begitu benar-benar besar kepala dihancurkan oleh Allah dengan melalui gempa bumi, dengan angin topan. Ini kita udah punya contoh. Kita sudah ada i'tibar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang mendapat hidayah dari Allah, kita sangat mudah. Kenapa? Oh, dulu kaum Nabi Lut, dia menentang ajaran Allah, dihancurkan oleh Allah dengan gempa bumi dan angin topan yang dahsyat, sehingga rumah-rumah mereka hancur lebur. Terus seperti Fir'aun, saking kecongkakannya, mereka digulung oleh lautan dengan semua balan-balannya. Ini adalah iktibar bagi kita. Jadi kita dalam hal untuk meyakini keagamaan kita, kita sudah banyak contoh, sudah banyak dukungan untuk alam pikiran kita cepat menerima ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahagia kita hidup di zaman sekarang. Apalagi sekarang ya, udah ada medsos ya. Dulu kalau kita mau ngaji dulu atau mau mengajar ngaji dulu, wah, subhanallah gitu. Al-Fakir aja ya, Al-Fakir punya jamaah pengajian. Di mana? Di Sumatera. Udah kita dari Cianjur ke Sumatera ongkosnya berapa? Waktunya juga berapa hari? Kadang-kadang 1 minggu di Sumatera. Punya pengajian di Jakarta, begitu pula kita harus ke Jakarta. Sangat repot, sangat sulit. Tapi sekarang, di masa sekarang, alhamdulillah adanya medsos, kita bisa ceramah di majelis kita seperti ini, bisa disebarkan ke seluruh dunia. Ini adalah suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Jadi untuk belajar ngaji atau untuk mengajar ngaji, untuk mendengarkan nasihat, untuk memberi nasihat sangat mudah. Apapun itu, bukan hanya pengajian saja. Di dalam hal masalah ilmu-ilmu di sekolahan, sama dengan adanya medsos ini. Kita tidak mengerti tentang hukum, kita tinggal cari YouTube tentang hukum. Kita tidak mengerti tentang pertanian, kita tinggal buka YouTube saja, kita cari pertanian. Mau bertani apa? Tidak mengerti peternakan, buka YouTube tentang peternakan. Mau beternak apa saja? Perikanan. Subhanallah. Jadi keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan ini ada suatu nikmat.
suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita terima. Kita bersujud syukur kepada Allah dengan adanya seperti ini, karena ini terwujud, ini ada, tentu adalah tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dulu sangat sulit untuk apapun, dicari sangat sulit. Tapi sekarang alhamdulillah, kemudahan-kemudahan ini adalah sekali lagi anugerah dari Allah yang perlu kita terima dengan bersyukur atau menyukuri nikmat ini. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita digegerkan, digoyangkan, digoncang dengan tentang polemik nasab. Dengan adanya medsos, ke pelosok-pelosok bisa cepat. Tinggal adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal itu saja. Karena yang namanya di dunia ini berbagai macam orang dilakukan. Demi apa? Demi untuk mencapai, demi untuk sampai menggapai ke apa yang dia angan-angankan, apapun itu. Sehingga tidak segan-segan orang mengaku keturunan yang memang bukan keturunannya, bukan keturunan ulama besar, mengaku keturunan ulama besar, bukan keturunan pangkat, mengaku keturunan pangkat, bukan keturunan jawara, mengaku keturunan jawara, bukan keturunan bos, mengaku keturunan bos. Ini semua dilakukan adalah demi untuk tercapainya yang dia angan-angankan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak memikirkan konsekuensi daripada apa yang dia perbuat. Apalagi sekarang musim tentang hal nasab Ba'alwi yang mengaku keturunan Nabi. Di sini firman Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diri Rasulullah itu adalah benar-benar contoh bagi kita semua. Tentu kalau contoh itu berarti benar-benar istimewa. Betul, Rasulullah adalah istimewa. Karena hadis mengatakan, bu'ithtu liutami makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi satu-satunya kiblat kita, satu-satunya yang kita contoh, yang kita teladani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu duriyahnya, tentu keturunannya pasti tidak akan jauh daripada Rasulullah. Hal tawabu, hal kecerdasan, hal ibadah, hal akhlak pasti tidak akan jauh. Karena yang namanya Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan tetesannya, keturunannya, bahkan leluhurnya pun sudah dipilih, terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan terjerumus kepada perbuatan yang maksiat. Tapi ternyata yang mengaku keturunan Nabi, yang mengaku duriyah Nabi, yang mengaku cucu Nabi, bahkan tidak segan untuk berteriak, mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah, tapi kelakuannya jauh daripada apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, ini adalah suatu bukti berkeliarannya, berserakannya, bertebarannya orang-orang yang mencari nama, yang mencari kemegahan, kemewahan dengan membawa-bawa nama Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Para pecinta Nabi Muhammad tidak akan rela namanya dibawa-bawa untuk yang tidak benar. Oleh karena itu, sehingga ada satu ulama yang namanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, beliau turun untuk meneliti, menelusuri nasab ini. Ternyata itu adalah palsu. Palsu bagaimana? Jadi yang mengaku cucu Nabi yang namanya Habib Alwi itu adalah palsu, bukan keturunan Nabi, tapi mereka adalah keturunan I'aun. Karena mereka mengaku bahwa keturunannya itu, leluhurnya itu adalah Ubaidillah. Katanya Ubaidillah itu putra Said Ahmad, padahal Ubaidillah putra Isya. Bukan putra Said Ahmad, putra Isya. Isya bin Alwi, Alwi bin Muhammad, Muhammad bin Himham, Himham bin Aun. Jadi leluhur mereka adalah Ki Aun, bukan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa menentukan seperti itu? Itu ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Kalau memang mereka mengakui merasa benar keturunan Said Ahmad Ubaidillah, hadirkan kitabnya. Tapi ini udah 2 tahun lebih, sampai sekarang belum bisa menghadirkan kitab yang menerangkan bahwa Ubaidillah putra Said Ahmad. Oleh karena itu, yang lebih efektif, efisien, mudah dan gampang, kalau cari kitab ya tidak akan mungkin ketemu karena nggak ada. Karena seluruh kitab zaman dulu tetap menerangkan Said Ahmad anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, tidak mempunyai anak 4. Tapi yang lebih fleksibel, yang lebih mudah, cukup tes DNA saja. Kalau saja misalkan haplogrupnya J1, ya mungkin bisa diharapkan keturunan Nabi. Tapi yang di Yaman 188 ya kalau tidak salah. Jadi saudara-saudaranya yang di sini yang mengaku durian Nabi, saudara-saudaranya di sana di Yaman dites DNA haplogrupnya ke Yahudi Askenazi. Jadi jangankan mereka itu turunan Nabi, turunan Arab pun bukan. Bahkan Dr. Sugeng berkata, seperti apa? Habib Alwi itu adalah mustahil durian Nabi, mustahil. Oh, jadi ini kita, kalau kita tidak percaya kepada apa namanya, ini kan sains, istilahnya ilmu nyata, istilahnya ilmu nyata tidak bisa dibantah. Maksudnya ini kan darah gitu kan, darah. Jadi yakin. Jadi lebih baik ya para Habib ya mengaku saja. Entoh walaupun mengaku bukan duriah Nabi, tidak akan mengurangi harga diri, tidak akan mengurangi wibawa, tidak akan ditinggalkan oleh murid, tidak akan ditinggalkan oleh donatur, tidak akan, tetap. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat manusia
itu adalah orang-orang yang beriman dan berilmu, bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Tidak ada kaitan keutamaan dengan keturunan, tidak ada. Sebenarnya ada yang bilang begini, oh katanya orang yang tidak cinta kepada Habib itu adalah tidak cinta kepada Duriyah Rasul. Ini salah. Jadi kalau memang Duriyah Rasul, ya pasti dicinta gitu. Pasti dicinta. Bahkan walaupun bukan Duriyah Rasul tetap dicinta. Seperti itu. Ya, yang jadi permasalahan Habib itu bukan Duriyah Rasul. Yang menjadi permasalahan Habib itu bukan cucu Nabi. Mereka mengaku cucu Nabi. Mereka mengaku Duriyah Nabi. Mereka mengaku mengalir di tubuhnya darah suci Rasulullah. Mengaku. Tapi bukan. Tapi palsu. Itu yang menjadi permasalahan. Kita tidak mempermasalahkan ini dan itu. Jadi ini bukan Habib saja. Siapapun tidak boleh mengaku nasab kepada orang lain. Jadi masalahnya bukan Habib saja. Siapapun orang tidak boleh mengaku keturunan kepada memang bukan keturunannya. Apalagi mengaku keturunan Rasulullah. Apalagi kelakuannya tidak benar, maksiat, mungkarot, mengaku keturunan Rasul. Ini bukankah mengotori Rasulullah? Jadi masalah seperti itu saja. Di dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang masalah fitnah saro, beliau berkata, dukhanuha yahruju min tahti qadamain rajulin ahli baiti annahum yaj'amu minni laisa minni innama auliyai al-muttaqun. Jadi ada yang namanya fitnah saro. Fitnah saro itu adalah suatu fitnah, suatu kejadian, suatu polemik yang tidak kunjung selesai, yang tidak kunjung reda. Kata Nabi, itu adalah berasal daripada orang ahli baitku. Mereka mengaku mereka itu adalah sebagian dariku, tapi sebenarnya mereka itu adalah bukan dariku. Karena keluargaku yang kucintai, auliaku adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya Duriyah Rasul itu, korobat Rasul itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang saja. Kalau kita memang ingin diakui sebagai kekasih Nabi Muhammad SAW, diaku Duriyah, maka bertakwalah kepada Allah, belajarlah ilmu sebaik-baiknya, baru sah dan diakui kita oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Daripada kita mengaku-ngaku Duriyah, jangankan Duriyah, darahnya aja tidak akur, naudzubillahi min dzalik. Jadi ini sekali lagi, ini bukan provokasi, ini adalah bukan berdasarkan kebencian, ini adalah hanya sekadar mempublikasikan, memberi keterangan, memberi penjelasan, memberi ilmu kepada orang bahwa Habib bukan dzurriyyah Nabi. Itu aja. Hanya itu saja. Jadi kita tidak ada kebencian, kita tidak ada provokasi, kita justru sayang kepada mereka. Jangan sampai mereka dimasukkan ke neraka hanya dengan gara-gara itu saja. Oleh karena itu, sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afi minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.